Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Rian FRDNT yang berjudul Hantu Penunggu Kamar Mandi. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Karena hari sudah sore, akhirnya aku memutuskan untuk mandi. Dan kemudian setelah aku selesai, kini giliran Dwi yang mandi. Saat itu, tiba-tiba dia menjerit. Pintu terkunci. Aku mencoba membukanya dari luar. Dwi terus mendorongnya dari dalam. "Sinta, tolong! Aku takut! Aku takut!" Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya pintu berhasil dibuka. Aku dan Dwi terjatuh di lantai. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Dwi. Akhirnya pada saat itu kami sepakat untuk kembali menemui ibu kos. Dan kemudian singkat cerita, ibu kos pun datang dan masuk ke dalam kamar kos kami. Saat itu aku meminta ibu kos untuk menyaksikan sendiri apa yang kami rasakan akhir-akhir ini. Tapi sialnya, sampai jam 10 malam ibu kos berada di sini, tidak terjadi tanda apa-apa. Kan kampret. Ibu kos pun izin untuk pulang, seraya berkata, "Kalau ada apa-apa, panggil saja Dandi. Ibu mau pulang dulu, suami ibu pasti nunggu," katanya seraya tersenyum. Oh ya Sobat Horor, untuk pemberitahuan ya, Dandi itu nama dari penjaga kosku. Oke, next. Setelah ibu kos pergi, di kos otomatis hanya tersisa kami berdua. Saat itu, degup jantungku berdetak semakin cepat. Kurasa Dwi pun begitu. Ia pun lalu berkata, "Lebih baik kita langsung tidur aja yuk." Kurasa Dwi benar. Tapi saat baru saja kita mau tidur, tiba-tiba ada suara seperti benda dilempar. Dan itu berasal dari arah kamar mandi. Suasana di dalam kamar sudah mulai tidak karuan. Ketika keran itu tiba-tiba hidup kembali, lalu di menit berikutnya keran itu mati, sunyi kembali. Aku dan Dwi saling bertatapan. Di balik kesunyian, tiba-tiba aku mendengar suara itu lagi. Ya, suara wanita menyanyi seperti menembang. Suara melengking seperti penyanyi sungguhan. Aku dan Dwi sontak langsung terkejut. Bahkan Dwi sempat hendak berteriak. Namun mulutnya ditutup oleh tangannya sendiri karena refleks. Malam itu pukul 11. Aku dan Dwi mencoba memberanikan diri untuk menghampiri kamar mandi itu. Suara tembang itu masih terdengar. "Jiwangu kalbu samudra pepuntoning laku, tumuju dateng Gusti zat kang amurpa dumadi." Kira-kira kayak gitu ya Sobat Horor suaranya. Oke, lanjut. Suaranya begitu lembut sekali, membikin bulu kuduku berdiri. Dwi mendorongku saat sampai di depan pintu. Kemudian saat pintu terbuka, nampaklah sesosok wanita. Usianya tidak terlalu tua. Kupikir masih seusia ibuku. Namun dia tidak menghadap ke arahku. Dia membelakangiku. Pakaiannya rapi, seperti busana adat. Aku dan Dwi pun sontak langsung lari.
Saat aku dan Dwi lari, tiba-tiba terdengar suara cekikikan. Ya, dia tertawa cekikikan. Suaranya begitu menyeramkan. Dan itu terus terngiang di telingaku malam itu. Aku lari dan terus berlari sampai keluar pagar kos. Untung pada saat itu pagar tidak dikunci. Begitu aku lari, aku bertemu dengan seorang nenek tua. Aku sempat kaget karena nenek tua itu memanggil kami berdua. "Dek, sini," ucap nenek tua itu. Dwi pun berkata, "Bisa jadi dia bukan orang, ta?" Mendengar Dwi berkata begitu, aku langsung ketakutan. Tapi kemudian si nenek berkata, "Mbok ya nggak usah takut. Lihat, kaki nenek masih nginjek tanah." Terang nenek itu. Aku dan Dwi kemudian menghampiri nenek itu. Ya, dengan ragu. Si nenek kemudian berkata, "Kenapa kok iso malam-malam begini keluar rumah? Adek kan perempuan." Aku pun menjawabnya, "Aku takut, Nek." Dwi kemudian memotong, "Tempat kos kami berhantu." Nenek itu justru tertawa. Nenek kenapa tertawa? Kami gak bercanda, Nek," ucap Dwi. Dengan masih ada sisa tertawa, nenek itu berkata, "Ndak usah takut, ndak usah khawatir. Dia baik kok orangnya. Dia memang suka nembang." Kok si nenek bisa tahu? Kemudian si nenek pun mengajak kami untuk menemui ibu pemilik kos. Iya, tengah malam, ibu kos pun keluar rumah. "Maaf ibu, kami ganggu malam-malam begini," kataku. Si ibu kos tersenyum. "Gak apa-apa." Kami pun ditawari minum terlebih dahulu. Kemudian si nenek mulai bicara. "Sudahlah anakku, biarkan saja bangunan itu digusur. Kalau tetap dipertahankan, kasihan anak-anak ini," katanya. "Loh, kok anakku?" Aku dan Dwi pun terkejut. "Iya, Bu. Tapi mau bagaimana lagi? Itu sumber penghasilan. Sementara Mas sekarang lagi sakit," jawab ibu kos. "Arwah Dek memang sering bergentayangan di kamar mandi kos itu, Dek. Ibu minta maaf," ucap ibu kos kepada kami. Lalu ibu kos pun menceritakan kenapa hantu itu ada di kamar mandi beserta asal-usulnya. Jadi, dulu si nenek atau ibunya ibu kos adalah seorang sinden. Dia mempunyai 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Dari ketiga bersaudara itu, hanya 1 anaknya yang mengikuti jejak sang ibu, yaitu menjadi sinden. Singkat cerita, dia bertemu dengan kakak laki-lakinya itu pada suatu malam saat dirinya baru saja pulang manggung dari hajatan. Kakak laki-lakinya itu kemudian memboncengkan D. Dan ini adalah bagian terburuk dari cerita. Ya, kakak laki-lakinya itu membawa D ke tempat yang sepi. Di sana D disetubuhi. Lalu D menjadi pemurung. 2 bulan berselang, perut D semakin membesar.
itu menjadi sebuah tanda tanya yang besar. Kakak laki-lakinya itu terus mengancam D. Kalau sampai dia memberitahukan kejadiannya, dia akan dibunuh. Pada suatu malam, D menulis sepucuk surat dan disimpannya di meja kamarnya itu. Kemudian D ditemukan tewas gantung diri di sebuah pohon mangga yang sekarang jadi bagian dari kamar mandi kos tersebut. Si nenek membaca surat dari anaknya itu dan suratnya berisi, "Maafkan anakmu ini, Bu. Anakmu telah gagal. Anak ini adalah darah daging masku sendiri." Setelah membaca isi surat itu, si nenek menangis sejadi-jadinya. Ia kemudian melaporkan anaknya sendiri ke kantor polisi. Setelah anaknya itu ditemukan tergelantung di pohon mangga dan semua pertanyaan telah terjawab, si nenek jatuh pingsan dan sampai sakit. Ya, D adalah anak bungsu kesayangannya. Dan dia adalah satu-satunya anak yang meneruskan pekerjaannya sebagai sinden. Aku dan Dwi esok harinya meninggalkan tempat kos tersebut. Ibu kos pun bilang, "Maaf ya Dek, ibu telah berbohong," katanya sambil menangis. Aku pun merasa terharu. "Gak apa-apa kok Bu, kami yang harusnya minta maaf. Ini uang kos kami Bu," kataku. Tapi kemudian si ibu kos menolaknya. "Gak apa-apa, kalian gak usah bayar. Maafkan ibu sekali lagi ya Dek." Kami berdua pun akhirnya pamitan ke ibu kos. Dan kami mencari kos yang baru untuk kami tempati bersama. Hantu penunggu kamar mandi selesai. Gimana sobat horor, seru kan ceritanya? Bejat banget ya kakaknya, gak nyangka banget. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.